Tapi kalau kita lihat presentasinya 3%, ini sudah hampir setahun deposito. Karena deposito kita pada saat ini hanya kurang lebih 4-5%. Hai, welcome back to BBM. Di episode sebelumnya, kita telah membahas psikologi trading dan money management chapter 1. Nah, sekarang kita akan membahas money management secara mendetail, yang katanya nih seperti mengatur strategi formasi bermain bola. Apakah benar begitu? Langsung saja kita tanya Pak Ilham, bagaimana sih strategi mengatur money management yang baik? Hai Pak Ilham. Hai Alia. Nah, Pak, sebenarnya ada berapa strategi sih untuk mengatur money management ini? Oke, nah untuk keseluruhannya di sini saya sudah siapkan ada 5 strategi. Oke, yang pertama itu ada pembagian dana sesuai formasi tersebut nantinya. Entah itu pemilihannya tadi 442 atau 352 ataupun apapun itu nanti bentuk formasinya. Yang kedua, total komitmen dari pembelian kita itu dalam satu saham wajib disamaratakan. Yang ketiga, total besaran resiko untuk pembatasan di dalam satu saham nih. Contoh kalau misalnya untuk trading, kita pastikan batasan risikonya misalnya 3%. Sedangkan untuk swing ada di 8%. Atau mungkin untuk invest, ya karena jangka waktunya lebih lama, kita kasih batasan risiko 10 atau bahkan 20%. Lalu yang keempat, pembelian sahamnya nih kita wajib bagi nih lebih dari satu sektor. Nah yang kelima, untuk khususnya di money management ini sebenarnya berapa banyak sih uang yang kita bisa dapatkan ketika profit dan berapa banyak uang yang kita habiskan kalau kita rugi nantinya. Kalau gitu kita bahas satu persatu nih ya Pak Ilham. Dari yang pertama yaitu mengatur strategi formasi. Kalau menurut Pak Ilham nih katanya 442 atau 532. Kenapa nih strategi formasi itu yang bisa dipakai sebagai contoh? Oke, nah contohnya begini. Setiap karakter itu beda-beda ya. Karakter saham ya? Ya, bukan. Karakter kita. Trader, Trader atau investornya itu. Ada yang memang dia pure untuk investasi. Tapi kebanyakan, kalau yang saya perhatikan, dia ada porsi lebih besar investasi, tapi suka trading juga. Kenapa ada formasi ini? Nah, kalau misalnya yang standar-standar aja, dia memang porsinya sama antara investasi dengan trading, ya kita bisa pakai 442. Oke, jadi 442 apanya yang 4 dan 2 nih Pak? Oke, kita ambil contoh ini adalah seorang trader atau investor yang mungkin tidak bisa top up. Jadi ketika dia invest dana entah itu 10 juta atau 100 juta atau bahkan 1 miliar. Pokoknya dana untuk investasinya segitu ya. Jadi memang itu yang ingin dikelola. Nah, kita ambil contoh misalnya 10 juta. Berarti 4-nya ini adalah 40%. Dia alokasikan untuk saham-saham yang bentuknya untuk investasi. Nah, sedangkan 40% lagi ini adalah digunakan untuk trading harian dia. Nah, sedangkan 2-nya ini 20%, yaitu uang yang wajib dia siapkan cash di portofolio dia. Gunanya untuk apa nih? Gunanya 20%-nya. Nah, 20%-nya ini gunanya tuh ya tadi, kalau dia trading kan nggak mungkin semuanya benar ya. Atau ketika dia investasi nggak mungkin semuanya benar, dalam artian benar dari sini prediksi atau kemampuan dia menganalisa sebuah saham. Nah, ketika ada yang salah langkah atau dia ingin average down, dia tidak perlu top up, tapi ada kegunaan uang 20% tadi yang bisa digunakan. Nah, sedangkan contoh untuk yang 352, ini mungkin investor atau trader di sini dia lebih ofensif ya. Jadi tiganya ini 30% untuk saham-saham yang ingin diinvestasikan. Sedangkan 50% ini dana yang digunakan untuk tradingnya. Jadi lebih besar ya porsi tradingnya. Betul. Nah, tapi tetap dia wajib punya dana 20% tadi ya, karena kita tidak tahu kapan kita akan kesandung nih. Jadi ada uang cash yang disiapkan untuk average down nantinya. Oke, kalau gitu sekarang lanjut ke strategi yang nomor 2 nih. Pembelian saham harus sama rata. Apa benar begitu, Pak? Betul. Nah, contoh begini, pembelian saham sama rata ini kenapa sih? Nah, maksudnya ketika tadi kita punya saham A, kita ambil contoh 3 juta. Nah, kita ambil saham B 3 juta juga. Entah ini sama-sama invest ataupun buat trading ya, ini sama saja. Kalau dia mengalami penurunan satu sahamnya, 1%. Tapi yang satu juga sama-sama 1%. Alhasil kita masih BIP secara porto. Nah, tapi banyak sekali di luar sana investor atau trader ketika melakukan suatu transaksi, porsinya nggak balance. Yang mengakibatkan kalau persentase naik atau turunnya di kedua saham itu sama, tetap aja dia nggak akan BIP. Mungkin ada porsi ketika orang beli saham karena sahamnya murah,
Akhirnya dia beli lebih banyak. Mungkin dia beli 7 juta. Sedangkan untuk saham yang dia tradingkan juga, ini karena harganya lebih tinggi, dia belinya hanya 3 juta. Memang semua orang berharap apa yang dibeli profit ya. Ya. Tapi tetap di sini di pasar modal kita harus punya trading plan menjaga hal tersebut kalau tidak tercapai. Alhasil ada kerugian. Nah, kerugian ini gimana sih cara minimal resikonya? Nah, seperti tadi mau nggak mau, ya kita sama ratakan pembelian kita. Jadi ketika ada kenaikan dan turun di kedua saham kita dengan persentase yang sama, alhasil value-nya akan sama. Oke, jadi dipertahankan aja ya, bukan berdasarkan jumlah lot, tapi berdasarkan jumlah nominal rupiah yang kita keluarkan untuk saham tersebut. Betul, karena sebenarnya sama aja mau sahamnya harganya tinggi atau harganya murah, kalau kita lihat secara persentase, dia ya. mau naik berapapun, value-nya akan sama. Oke, sekarang ngerti nih Pak. Lanjut ke strategi selanjutnya, yaitu kita harus punya money management terkait batasan minimal resiko ataupun maksimal resiko loss nih. Ini bagaimana nih Pak mengaturnya? Oke, nah ini juga sesuai karakter dan kegunaan uang kita tadi yang kita belikan di sebuah saham. Karena ada yang namanya scalper, ada yang namanya day trade, ada yang swinger atau bond invest. Nah, semua karakter ini pastinya punya batasan yang berbeda. Nah, tadi kita pastikan jangan sampai yang kitanya tadinya hanya mau trading ya, tapi kita punya batas risikonya sampai 10 bahkan 20%. Oke. Ya, itu sangat disayangkan ya, karena kalau orang trading biasanya ada cuan, ya dia kabur. Ya, tapi memang banyak yang kejebak, ketika loss dia nggak mau kabur. Oke. Ya, makanya kita harus siapkan di awal trading plan-nya. Nah, jadi saran saya kalau untuk memang hanya sebuah trader, ya kita batasin aja 3% in one day ketika kita transaksi, minimal risiko kita batasin di 3% tadi. Dan digunakan automatic order ya? Ya, kalau memang kita tidak memantau marketnya ya. Yes. Nah, sedangkan untuk yang swinger dengan minimal tadi mungkin dia swing 1 minggu, ya kita bisa punya batasan risiko yang lebih besar ya. Itu di 8%. Karena pastinya dengan day trade ataupun yang swing, keuntungan yang diincar akan berbeda ya. Karena waktu makin lama pastinya dia harus wajib makin besar ya. Nah, sedangkan untuk yang invest juga sama nih. Yang namanya invest, dia pasti waktunya tambah lama lagi. Nah, makanya mungkin batasan risikonya bisa diperbesar 10-20%. Tapi pastinya jumlah atau hasil profit yang ingin dicapai ya pasti lebih besar dibandingkan si swing. Ya mungkin bisa dikatakan minimal kalau kita invest ya kita cari keuntungan 5 kali lipat dari batasan risiko kita. Baik, jadi diingat batasan risiko itu disesuaikan lagi dengan time frame dan style trading ataupun investing masing-masing ya Pak ya? Betul. Dimulai dari 3, 8 sampai maksimal 20% untuk para investor. Strategi yang keempat, ternyata kita harus melihat pembagian saham secara sektor. Kenapa nih Pak? Ya, betul sekali. Jadi begini, ketika tadi kita punya dana, selain kita bagi porsi untuk investasi dan trading, nah kita juga wajib bagi nih, khususnya untuk yang investasi ya. Nah, kita bagi dari sektornya. Jangan sampai tadi kita punya 40% atau 30% tadi, yang kita ambil sebuah saham, saya sudah bagi nih, invest, saya pecah jadi 3 saham misalnya. Tapi misalnya perbankan semua nih, BBRI, BCA, Mandiri. Nah, itu jangan sekali ya, sayang. Kenapa? Karena ketika sektornya nanti terjadi hal yang negatif alias dia downtrend, maka 3 saham itu akan tergerus. Tapi kan sebenarnya Pak kalau lagi uptrend tiga-tiganya bisa naik. Betul sekali ya. Tapi berarti kita tetap harus minimalisir ingat risiko. Ya, ingat nih satu hal tadi seperti yang Bu Alia ucapkan. Kalau tiga-tiganya lagi naik, ya kan? Kalau ada turun, selalu ya? kacau. Jadi tidak pasti di market itu. Jadi baiknya kita rem di awal dengan diversifikasi sektor tadi. Mungkin satu kita ambil sektor perbankan, satu kita ambil sektor infra, gitu ya. Nah, terus sama yang patut juga sahabat Mirai Aset perhatikan adalah siklus daripada sektor tersebut. Gimana tuh Pak siklusnya? Nah, contoh misalnya ini kita mau akhir tahun nih. Biasanya akhir tahun itu banyak siklus-siklus di infra ya. Akan ada sentimen positif, ya, story. Ya, jadi kita juga harus memperhatikan news dan informasi juga ya. Betul sekali. Nah, itu kita bisa perhatikan di sana untuk pembagian sektornya. Dan strategi yang kelima adalah berapa banyak sih uang yang kita dapatkan ketika profit maupun yang kita habiskan ketika kita lagi loss nih Pak. Oke. Nah, ini maksudnya seperti ini ya. Dalam 1 hari atau mungkin 1 minggu ataupun mungkin 1 bulan ya. Nah, kita trading atau transaksi sebuah saham. Misalnya kita anggap ini si trader. Dalam 1 hari dia bisa 5 kali transaksi. Jual beli, jual beli, jual beli. Alhasil dari 4 kalinya ini dia mendapatkan uang
dari sebuah saham profit ya, keuntungan dari 4 transaksi. Let's say kita katakan total 1 juta dia dapat untung dari 4 kali transaksi. Sedangkan dia menghabiskan uang ketika dia cut loss atau mengalami kerugian dalam 1 transaksi itu 1.500.000. Nah, mungkin di sini sahabat Mirai Aset juga sering mengalaminya ya. Nah, jadi kita jangan lihat frekuensinya ya. Frekuensinya kita banyak transaksi jual beli, tapi endingnya dikalahkan dengan yang sekali cut loss. Nah, itu jangan sampai. Dalam artian kenapa sih? Nah, di market ini kita punya emosi ya, punya euforia yang sudah dibahas sebenarnya di psikologi kemarin juga. Nah, jadi ada kalanya memang ketika kita transaksi jual, beli, kita jual lagi berhasil, kita beli, jual lagi berhasil. Nah, tingkat PD kita tuh akan tinggi sekali. Overconfidence gitu. Betul ya Pak sekali. ya? Nah, bahkan pada saat pemilihan saham-saham berikutnya tidak dilandasi dengan analisa. Karena udah overconfidence tadi, main beli aja. Nah, itu kesalahan-kesalahan kita yang wajib kita manage gitu. Jadi ada kalanya ketika kita memang selalu berhasil di market, nggak ada salahnya kita injak rem ya. Oke. Kita katakan cukup untuk hari ini. Ya, jadi know when to stop, jangan sampai overtrading. Betul sekali. Nah, yang terakhir nih Pak Ilham, money management itu sangat erat kaitannya dengan modal yang kita miliki. Tapi ketika modal kita kecil, itu akan berbeda rasanya mentransaksikan dengan modal yang lebih besar nih. Gimana caranya kita bisa konsisten cuan secara stabil, baik modal kecil dan modal besar? Nah, gimana caranya sih? Sebenarnya cukup mudah ya. Nah, hal greedy tadi atau fear tadi akan muncul, selalu muncul, bahkan sering muncul di trader ataupun investor kalau kita melihat value. Oke. Nah, jadi biar hal tadi samar atau ya greedy kita nggak muncul atau ketakutan kita jadi bisa kerem, jangan lihat value-nya. Karena ketika investor A atau trader A dengan modal kecil, kita anggap 10 juta, ketemu dengan investor yang sama tapi modalnya lebih besar, 1M, atau mungkin 10 juta ingin bertambah jadi 1M. Nah, hal itu akan sama kalau dia mencerminkan atau melihatnya presentasi. Contoh, si A beli 10 juta, tapi dia lihat presentasinya. Ketika loss 3%, ya dia hanya lihat 3%-nya. Nah, kita ambil contoh ya, misalnya si A dulu nih, dengan modal kecil, dia punya 10 juta. Tapi dari 10 juta ini dia beli sebuah saham 1 juta nih. Yang dimana 1 jutanya ini sudah profit 3%. Nah, kira-kira dapat value berapa? 30.000 Pak. 30.000. Besar atau kecil? Kecil. Kecil ya, buat uang parkir seharian pun kayaknya nggak cukup. Ya. Nah, karena itu ya, sahabat Mirai Aset, karena ngelihatnya value. Tapi kalau kita lihat presentasinya 3%, ini sudah hampir setahun deposito. Karena deposito kita pada saat ini hanya kurang lebih 4-5%. Wah, bener banget ya. Jadi, tetap perhatikan di persentasenya ya. Betul sekali. Beda dengan halnya tadi yang dia 1 miliar. Ketika dia 1 miliar, dia transaksi, anggap dia all in misalnya di sebuah saham, dapat 3%. Ya, dari 3% 1 miliar itu lumayan loh. 30 juta. 30 juta. Kira-kira mau jual nggak? Jual. Nah, karena 3% di sini value-nya besar. Jadi kalau sahabat Mirai Aset mau melihat sebuah value atau para trader atau investor mau lihatnya value, ya kita harus berkaca dengan modal kita. Kalau modal kita besar, no problem kita lihat value. Karena hasilnya kita akan buru-buru enter jual. 30 juta dalam sekian detik atau dalam 1 hari. Ya. Oke, makasih banyak nih Pak sharing ilmu psikologi trading dan money manajemennya. Sama-sama Alia. Semoga dengan informasi tadi dapat membantu sahabat Mirai Aset semakin bijak dan pandai mengatur psikologinya dan juga money manajemennya. Sampai jumpa di BBM selanjutnya dan happy cuan! Happy cuan!